Mari jadikan hidup berdampak dan bernilai bagi keluarga, kolega, dan komunitas. Saling dukung, saling membangun. Apapun latar belakang kita, apapun profesi kita. Let's grow together as a team. Let's have fun with the team. Bersama kita edukasi diri, bersama kita raih prestasi. Bersama kita bantu nasabah dengan hati. We are the impact team. Mari berikan dampak. Mulai dari diri sendiri, mulai hari ini. With great love, together we can do something wonderful. Let's join us and start your impact. Oke, bukan madu dan garam, bukan madu dan racun, ini sambut Madu Sari. Beri tangan yang mulia. Teman-teman saya mau nyanyi hari ini. Oke, thank you teman-teman semuanya, boleh silakan duduk. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman untuk bisa mengundang saya, Pak Harta dan teman-teman yang ada di sini gitu ya. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa teman-teman. Saya semua juga sama dari awal, dari nol. Harta tahu banget gitu ya. Jadi ya saat ini kita sama-sama mau belajar gitu ya. Nah jadi sebenarnya apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini sebenarnya saya rasa nggak perlu perkenalan ya. Emang ada yang nggak kenal saya ya? Hah? Oh banyak yang baru ya? Oh padahal nama saya selalu dikenal di mana-mana. Wih nggak ada bercanda. Oke, nama saya Madu Sari dan apa nih yang mau saya sampaikan apa kira-kira? Maksudnya gini, dari profil saya sudah hampir 9 tahun ya, hampir 9 tahun di Generali. Saya benar-benar dari FC, dari nol yang benar-benar gak ngerti apa-apa gitu ya. Sampai hari ini saya bersyukur banget gitu bahwa ternyata seperti tadi Tini bilang, proses tidak mengkhianati hasil. Kerjakan bagian kita dengan yang terbaik dan Tuhan juga akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Ya amin. Terus apalagi kira-kira? Umur 17 tahun ya. Apalagi? Ada yang mau tahu tentang saya? Yuk kita interaktif. Jadi nanti apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sih. Kenapa? Kita interaktif aja ya, karena saya bukan Mary Riana gitu ya. Jadi saya hanya menyampaikan sesuatu hal yang saya sudah lakukan. Dan kebetulan materi hari ini kadang-kadang sebenarnya mungkin seperti Joni udah lebih hebat lah dari saya untuk setiap kali menjadi motivator gitu ya di tim All Rise Jakarta. Udah bukan Yendi lagi ya. Nah jadi saya rasa sama lah sebenarnya apa yang saya sampaikan ini sesuatu hal yang sudah terbiasa didengar gitu loh. Cuman saya pikir ini harus diingatkan. Jadi ini tema ini sudah saya bawakan memang di tim saya. Jadi tema ini saya lakukan ketika sudah mau Desember waktu itu. Desember apa November ya? November, waktu saya Desember udah gak ada tim meeting unit. Jadi saya pikir gini, apa sih ketika saya sebagai seorang leader ya, saya melihat bahwa ternyata akhirnya banyak tantangan dan rintangan yang saya hadapi. Dan akhirnya saya melihat apa sih penyakit daripada agent-agent ini sebenarnya yang harus ditolong dan diberikan solusi gitu untuk mereka bangkit sama-sama. Dan akhirnya saya menemukan, jadi saya setiap kali touch satu orang per satu orang, saya bisa melihat bahwa di mana kelemahan setiap tim. Dan begitu pun juga saya. Jadi sebenarnya ketika sebagai seorang leader itu yang belajar juga bukan agent, leadernya pun belajar gitu bagaimana saya harus bisa dan banyak kegagalan nggak banyak gitu, tetapi dari kegagalan itu saya terus belajar untuk mengevaluasi dan terus mau berkembang gitu. Jadi sebenarnya ini sederhana teman-teman, tetapi saya rasa saya mau teman-teman interaktif bertanya gitu. Jadi kan selama ini saya rasa setiap jadi speaker satu arah ya. Tapi ketika waktu itu mungkin Zoom, kalau Zoom mungkin lebih ini ya, tapi sekarang kan onsite nih, nggak apa-apa, tanya aja gitu. Jadi saya rasa dengan banyak bertanya, teman-teman juga akhirnya banyak pengetahuan yang akan teman-teman terima. Jadi saya kalau bilang sama tim saya nggak apa-apa, kalaupun kita nggak ngerti lebih baik kita nanya daripada kita nggak paham, akhirnya kita nggak mencapai apa yang kita mau gitu ya. Oke, mungkin itu aja kali yang perkenalan dari saya. Oh nggak apa-apa, saya dipencetin juga boleh. Itu mau dipijitin ya, salah ya? Oke. A million dream. Nah, jadi saya rasa kita bermula dari ini gitu loh. Kadang-kadang
ini sesuatu hal yang saya waktu awal kali masuk di Generali gitu ya, saya waktu lihat Ibu Iriani, lihat Tere, Dream, segala ditulis apa, ini apaan sih? masih masih oneng ya kan. Saya bilang apaan sih? Nggak ngerti banget. Buat saya mah jalanin aja hidup gitu loh. Penting penting amat begini gitu ya. Nah akhirnya setelah saya berjalan dengan waktu gitu, akhirnya saya melihat bahwa ternyata ini sesuatu hal yang sangat penting yang harus teman-teman miliki. Gitu. Itu penting banget. Jadi dimulai dari mimpi gitu ya. Memang eh, saya memang awalnya bukan dari mimpi, tapi saya merasa bahwa saya mau hidup saya jadi berkat dan hidup saya berarti buat orang lain. Itu awalnya memang, tetapi akhirnya dengan semakin lama saya semakin memahami, oh ternyata saya harus punya mimpi gitu. Ini simple ya teman-teman ya. Saya rasa Joni udah sering sampaikan kali waktu one on one gitu ya. Tapi saya ingetin lagi nih teman-teman. Yuk kita bermimpi. Oke. Nah, yang pertama teman-teman ketika kita mempunyai impian itu. Hidup dibentuk oleh beberapa area yang dikerjakan secara serentak. Jadi nggak bisa satu-satu. Semua itu harus dilakukan secara serentak gitu loh. Nah jadi ini yang saya lihat di dalam perjalanan saya bersama dengan tim saya gitu loh. Apa sih penyakitnya gitu loh yang membuat mereka akhirnya gagal dan gak berhasil di dalam bisnis ini gitu. Jadi mulai bermimpi dan membayangkan apa yang akan terjadi ke depan dengan hidup kita yang akan datang. Ini harus. Lalu mengukur progres kita, hal mana yang harus kita perbaiki. Teman-teman, yuk kita sama-sama rendah hati. Kosongkan gelas. Seringkali saya melihat penyakit dari setiap kita. Kita tuh merasa orang paling hebat di dunia. Kita merasa setiap pemikiran kita adalah orang yang paling baik dan benar. Ini penyakit teman-teman yang harus dihilangkan. Buka mata lebar-lebar, buka hati lebar-lebar, belajar. Tapi bukan berarti nggak kritis ya. Saya setiap kali orang ada speaker di depan, saya dengerin, saya berusaha untuk, dan memang kadang ya saya sebagai manusia seringkali juga sama. Ketika misalnya orang yang mungkin prestasinya di bawah saya mulai belagu gitu. Mulai tuh hati saya mulai diingetin. Ingat, jangan sombong. Itu adalah awal dari kehancuran. Jadi teman-teman ini, dan apalagi teman-teman punya leader masing-masing ya. Leader itu bukan paling hebat teman-teman, tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah dahulu menjalaninya. Jadi dia nggak mau teman-teman itu tidak sampai ke tujuan karena teman-teman nggak bertanya dan nggak mau ngedengerin. Gitu saya selalu bilang sama tim saya, kamu mau ke Eropa nih, saya udah pernah ke Eropa. Ujung-ujungnya kamu cuma muter-muter di Tangerang. Kalau kamu nggak pernah mau bertanya dan mengosongkan gelas kamu. Ini penyakit nih teman-teman, saya udah greget bener. Ya makanya ya. Jadi sabar nih, galak gue ya. Nah, anak gue juga jitak satu-satu ya. Jadi teman-teman ini penting ya teman-teman. Nah kita ketika itu kita mengukur progres kita, hal mana yang harus kita perbaiki. Dan kadang mungkin kita butuh orang lain. Karena kadang-kadang kita nggak tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Bener nggak? Saya malah seneng loh. Kalau misalnya tim saya pernah telepon satu-satu saya tanya. Boleh dong kasih masukan buat saya tuh punya salah di mana, kalau Gladys lu kalau ngomong kecepatan. Itu ya. Tapi ya udah, ya namanya udah dari sananya gitu, tapi saya belajar untuk ngomong pelan-pelan. Oh, berarti memang saya punya kekurangan di sana. Nah, saya selalu mengevaluasi teman-teman. Waktu pada saat saya top AA, ya waktu yang tahun lalu ya, saya nggak pernah puas teman-teman. Saya merasa bahwa itulah prestasi saya masa lalu. Itu harus saya lupakan. Tapi apa yang harus saya bisa kerjakan di tahun 2024 untuk saya mau mencapai apa yang menjadi mimpi saya. Itu pun di dalam top 2 itu saya merasa gagal. Karena sebenarnya saya itu memulai mau menjadi top 2 itu agak di pertengahan lah. Nggak pertengahan banget lah, agak awal gitu ya. Baru karena Ciir kan, ayo Mado, top nasional gitu. Kadang-kadang saya cuma bilang kalau sama Cici, cita-cita saya satu apa? Mau kalahin Cici. Tapi sambil bercanda ya teman-teman, kan itu hal positif ya. Saya bilang gitu, dia paling senyum aja gitu. Ayo semangat Madu gitu. Tanya harta juga sama, kalahin apa income-nya Iriani gitu kan. Nggak apa-apa dong, kita kan punya cita-cita ya kan. Ya memang di sini kita mau apa? Kita kan mau punya income. Bener nggak? Top itu sebenarnya cuma salah satu support untuk mendukung kita ketika kita merekrut orang dengan mudah. Tapi ujung-ujungnya kita mau apa sih di sini? Mau income kan? Kita nggak usah munafik gitu kan.
Nah jadi itu teman-teman, jadi saya mengevaluasi tahun lalu saya salah di mana. Nah makanya waktu kemarin saya di Januari saya menang top unit ya, waktu di Alam Sutra kan saya disuruh sharing, saya bilang saya memang masih struggle juga nih di bulan ini karena saya tetap punya pencapaian gitu kan. Nah waktu di yang bulan lalu saya bilang, karena saya sudah mencuri start, saya nggak mau gagal waktu di bulan Januari 2024. Gitu, makanya saya langsung bergerak di 2025. Saya evaluasi nih progres saya. Itu apa yang harus saya perbaiki. Nah ini teman-teman yuk kita semangat gitu ya. Kembali lagi kepada mimpi teman-teman. Oke, menyusun rencana praktis untuk membawa perubahan yang lebih baik. Nah semua harus ada planning ya teman-teman ya. Saya rasa ini mah kalau planning mah Joni udah jago lah. Saya nggak perlu ngasih tahu lagi gitu ya. Bahkan saya mesti belajar dari Joni sama harta. Gimana caranya gitu ya, punya bini banyak gitu ya. Oke next. Nah kedua, mental block. Nah teman-teman ini kadang-kadang juga penyakit. Jadi mungkin di sini teman-teman yang agent maupun teman-teman yang leader, teman-teman harus sadari nih. Tim kita nih punya penyakit sebenarnya. Gitu loh, yang harus kita tolong. Selain juga kita menolong diri kita sendiri gitu ya. Ini mental block. Menghalangi kita tapi kita bisa mengatasinya. Mental block yang salah nih, kenapa saya bilang seperti ini? Ada tim saya pinter sekali teman-teman. Tapi ternyata punya mental block. Saya sedih. Kalah sama misalnya yang secara akademik biasa-biasa aja. Makanya kalau saya lihat di dalam tim itu, pinter itu bukan satu hal yang menjamin untuk dia sukses. Masalah mental. Bener nggak? Itu saya ngalamin di depan mata saya. Jadi makanya saya menceritakan hari ini, bukan saya baca buku dan lain-lain. Ini pengalaman saya sebagai seorang leader. Gitu loh, menjalani perjalanan saya gitu. Ini dibuang dulu nih. Tapi juga jangan kepedean ya. Ingat tadi harus punya rencana, jangan sampai tidak mengevaluasi diri gitu ya. Ini mental block. Sampai Dr. Martin Luther King memberikan pidato yang tentang I have a dream. Semua tahu lah. Siapa dia tahu ya. Mungkin saat itu kondisinya sesuatu hal yang nggak mungkin. Dia bisa membebaskan hak asasi orang kulit hitam ya. Tapi akhirnya dia berhasil. Gitu. Mungkin Neil Armstrong juga sama yang bisa ke bulan. Itu kan berawal dari mimpi dan cita-cita teman-teman. Saya sampai hari ini berdiri di sini saya nggak nyangka teman-teman. Nggak nyangka. Sampai dulu saya inget banget sama waktu awal-awal kan kita masih baru-baru ya Nit ya. Si Tereng ledekin, waduh Tioti, gue diketawain. Kurang ajar. Sama Tereng masih Anissa. Tapi karena kan saya memang belum serius gitu kan. Jadi mereka tuh ngeledek aja, waduh tuh Silvi begitu ngeliat pantauan gitu kan. Itu karena memang saya nggak serius. Tapi ya dalam arti ya memang karena dia ngeledekin karena saya memang nggak punya dream gitu kan ya teman-teman. Tapi ternyata ketika saya punya dream dan saya melangkah dan saya orang yang kalau sudah fokus satu saya akan berikan yang terbaik dalam hidup saya. Yuk kita bangkit sama-sama teman-teman. Hidup cuma satu kali teman-teman. Iya hidup cuma satu kali. Apa yang bisa kalau Ci Iriani selalu bilang, inget tuh saya kata-kata dia. Dia bilang bahwa jangan sampai kita nggak jadi siapa-siapa yang tidak dilihat orang di dalam dunia ini. Gitu kalau nggak salah ya, lupa deh saya. Pokoknya dia makanya selalu mau menjadi nomor satu kalau saya perhatikan gitu kan. Nah yuk kita semua bangkit dan kita mau menjadi dampak yang besar. Gitu. Karena kalau misalnya bisa ngulang kehidupan mungkin masih penting ya. Ini kan cuma satu kali. Oke next. Nah ini, ketiga, dibandingkan membiarkan kegagalan masa lalu menarik kita keluar jalur, lebih baik belajar dari hal untuk agar bertumbuh maksudnya gitu ya. Kegagalan masa lalu sering menjadi dampak terhadap kepercayaan diri. Nah, berapa banyak nih agen-agen yang akhirnya muntaber. Ya, teman-teman. Nah, saya salut sama salah satu tim saya, ya. Dia itu tahun 2023 dia itu tahun 2021 dia pernah capai MDRT. Lalu di tahun 2022 dia nggak capai apa-apa. Zero. Tetapi dikarenakan dia tidak pernah melihat kegagalan itu, dia tetap gigih. Gitu loh, tetap mau datang ke kantor gitu. Walaupun kalau dibilang tebal muka lah ya, angka sampai dia bilang, kadang-kadang gue malu deh datang ke kantor, kayaknya Ibu Iriani gak lihat muka gue. Perasaan lu aja. Itu perasaan-perasaan itu yang kadang-kadang ada di dalam diri kita. Bener nggak? Tapi saya bilang enggak, maju terus. Justru gue semakin penasaran kalau lu nggak berhasil. Saya tuh orangnya gitu teman-teman. Kalau ada teman satu nih, saya mau bikin dia berhasil. Dia nggak sampai berhasil, gue mau penasaran. Apa sih penyakit lu yang harus gue benerin? Atau mungkin sama-sama benerin nih, gitu. Bukan cuma dia gitu ya.
apa yang salah nih? Jadi otak saya tuh selalu mikir gitu, ini orang mesti diapain ya gitu. Nah puji Tuhan ya, akhirnya di 2024 kemarin, akhirnya dia bisa capai Belgrade gitu ya teman-teman. Nah itu jadi saya melihat bahwa seringkali kita minder. Jangan teman-teman, gagal mah biasa. Saya sampai tadi kirimin video apa yang menciptakan Canva ya, 100 kali ditolak. Ya kan sampai akhirnya dia bisa berhasil. Saya rasa bukan bisnis asuransi aja kok ditolak. Semua pembisnis sama teman-teman. Malah di sini lebih enak, ada mentor, ada sistem. Bener nggak teman-teman? Ini leader sampai berdarah-darah kalau dibilang gitu untuk bantuin timnya gitu. Jadi teman-teman saya merasa banget disupport sih gitu. Jadi ya saya tidak salah memilih ketika saya mau mulai berbisnis. Karena memang saya dengar kenapa saya waktu itu masuk ke insurance karena memang ada salah satu hamba Tuhan yang bilang sama saya, "Kamu mau belajar bisnis, kamu masuk ke asuransi." Makanya saya masuk teman-teman. Dan akhirnya puji Tuhan dan memang benar akhirnya saya mendapatkan itu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Tetap hadir dan tetap jangan minder. Semua orang pernah gagal sama dengan saya. Saya kemarin prospek orang kaya teman-teman tim saya. Saya merasa gagal 2 kali. Tapi saya belajar. Akhirnya saya nemuin. Kenapa ya gue salah ya. Akhirnya saya tahu, sekarang memang dia bandingin dengan produk lain. Gitu. Dan akhirnya memang saya kan lagi pusing nih generali yang mana nih biar bisa ngalahin nih orang gitu kan. Sampai akhirnya pas saya monitoring kemarin bersama tim saya cari-cari gitu kan. Akhirnya saya ketemu, ternyata kita mesti pakai yang ini nih gitu. Tapi nggak apa-apa gagal, kejar lagi. Gue bilang banyak cara menuju Roma. Oke, gunakan kegagalan sebagai sarana yang berguna. Tujuan yang kita buat kita atur untuk bisa mencapainya. Ya segala sesuatu ada planning. Nah kalau kayak planning gini, Melina nih keren banget dah. Gue mah kalah deh kayak gitu-gitu, rapi banget gitu kan. Oke next. Oke, keempat, buat tujuan untuk menantang tapi realistis. Ya, tujuan yang masih sesuai kemampuan kita, sejumlah yang masih masuk akal. Nah jadi tuh teman-teman, waktu saya tanya Pak Amit, waktu itu saya mau capai top BD. Wah itu gara-gara si Silvi tuh. Aduh tanya sama Pak Amit, gimana caranya biar cepet jadi top BD. Terus saya ingat banget Pak Amit jawab, semua bertahap. Nggak ada yang instan. Ke Gunung Kawi kalau mau instan. Ya teman-teman ya. Nggak ada. Jadi semua itu harus sesuai dengan kemampuan kita dan kita tahu nih skill kita sampai di mana. Gitu loh. Jadi saya benar-benar mungkin Harta, Anita, orang-orang lama tahu lah. Joni juga tahu. Saya mah dari nol banget teman-teman. Gitu loh. Saya benar-benar belajar. Gitu dulu waktu awal-awal saya kalau ke kantor Tereng ngomel-ngomel. Lu lagi di mana, Du? Di mall. Habisin duit. Ya kan? Mama biasa kan? Nah, sampai akhirnya ketika saya sudah memulai mengatakan bahwa yes, ini bisnis saya nggak pernah absen. Bahkan ketika saya nggak datang ke kantor, ada yang kurang dalam hidup saya. Ini penting loh teman-teman, jangan bilang bahwa kadang-kadang memang kita bosen. Kadang-kadang kita bosen gitu ya. Tetapi menurut saya itu apinya memberikan satu semangat satu sama lain. Ya, oke. Lalu tujuan target terlalu rendah akan semakin lama mencapai impian. Nih, ini juga sama penyakit nih. Kalau tadi bilang kelebihan gak boleh, kerendahan juga gak boleh. Saya punya tim ya kemarin ya, ini pengalaman sekali lagi ya bukannya saya motivator hari ini. Dia sampai punya mimpi cuma paket A untuk seminar. Saya marahin. Hah? Apa? Ulangin saya bilang, gak ada. Paket C. Ngapain kamu mau rugi? Saya bilang, semua harus dibayarin sama generali, enak aja. Emang kita kerjanya gampang. Saya bilang, gak bisa. Ci, tapi kayaknya aku bisa. Aku bilang, bisa. Paket C. Saya bilang gitu. Puji Tuhan teman-teman walaupun saya memang kadang-kadang lihat-lihat ya. Gak semua orang itu saya ngomel itu terima gitu ya teman-teman. Nah jadi saya lihat-lihat anak-anak saya berbeda-beda. Jadi ketika saya ngomong begitu iya tapi akhirnya saya gak bisa tekan dia lagi ke C. Karena saya takutnya nanti dia malah jadi marah sama saya. Akhirnya tapi puji Tuhan akhirnya dapat paket B. Aduh Cici, puji Tuhan gitu ya. Akhirnya gara-gara Cici ngomel, aku dapat paket B kata dia gitu. Padahal saya udah bilang sama dia. Ya cuman saya nggak mau terlalu menekan lagi, jadinya dia juga jadi merasa nggak enak gitu kan. Jadi ya udah saya bilang puji Tuhan. Terus kemarin juga sama dia bilang, saya tahu dia punya link. Dia bukan orang nggak punya link. Cuman memang kadang-kadang perlu kapasitasnya memang harus dibenahi ya. Kadang-kadang kan kalau menurut saya setiap orang itu bertahap
Dan ketika mencapai sesuatu itu masalah kapasitas sebenarnya ya kan. Tapi ya kan gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kan dia memang punya link gitu kan. Saya cuma bilang gini, pertama dia mau capai Taipei. Enggak, Amerika. Amerika saya bilang, kamu bisa. Nah kadang-kadang teman-teman, aduh ini ngeri loh teman-teman. Bahkan seorang guru sekalipun teman-teman ya. Dia itu punya target itu rendah banget terhadap dirinya. Dia gak merasa bahwa dirinya bisa. Ini kita harus sadar nih, gitu loh. Mungkin teman-teman maupun leader. Ada loh beberapa tim kita yang rendah diri, yang merasa enggak lah, enggak bisa. Saya nggak tahu di sini ya, tapi ini yang saya alamin, gitu. Oke, lalu, nah ini perusahaan Automatic General Motor ini saya ada baca satu buku. Nah ini dia mempunyai target untuk mencapai 29% di Amerika gitu. Akhirnya mereka semua serentak gitu sama-sama komitmen dan akhirnya mereka pakai kaos logonya 29. Dan akhirnya semua itu tercapai teman-teman. Jadi nggak ada yang mustahil. Nah saya rasa ini mah udah biasa lah ya. Kayak Ibu Iriani, Harta, Joni semua udah punya target masing-masing gitu. Nah jadi memang ini kita harus hati-hati untuk mencapai apa yang kita mau. Oke, next. Nah teman-teman, kelima. Bekerjalah sampai menjadi kecanduan dengan pekerjaan kecil dan sering, maka kita bisa menyelesaikan banyak hal. Yuk kita belajar dari hal-hal kecil. Sekali lagi tadi yang saya katakan, tidak ada yang instan teman-teman. Saya juga 9 tahun. Tetapi kalau saya pikir dengan 9 tahun saya apa yang saya lalui gitu dengan income yang saya dapatkan, itu oke banget dibandingin misalnya kayak saya hanya sebagai seorang karyawan misalnya. Atau sebagai mungkin yang pembisnis yang punya pakai modal gitu ya. Ini kan kalau dibilang kita modalnya cuma 225.000, ya kita ada modal sih memang. Kadang saya pernah dimaki balik loh sama agent saya. Siapa bilang nggak pakai modal? Kan gue pakai bensin, gue kan pakai telepon, gitu kan ngomong. Ya tapi kan tidak sebesar modal-modal yang harus kita bayar. Misalnya contoh kayak mau buka restoran dan lain sebagainya, gitu ya kan. Dengan income yang saya dapatkan hari ini, saya sih bersyukur banget gitu loh, ya teman-teman dan termasuk cepat ya. Sampai saya bilang nih sama ada tim saya yang punya toko, saya bilang punya apa? Coba lu lihat dia aja sampai dia hitungannya mantep kan kalau orang toko ya. Percepatan income-nya luar biasa Ci di sini. Dia ngomong begitu sama saya. Dan bahkan yang kerja yang udah puluhan tahun, saya bilang lu di situ kerja melulu ya, udah 9 tahun. Kita sama nih sama-sama 9 tahun. Coba kita bandingin income kamu sama income saya. Saya berprogres. Gitu loh teman-teman. Jadi hari ini mungkin saya belum bisa mencapai income seperti Iriani, tapi saya lagi menuju ke sana. Gitu. Ya oke teman-teman, ikut sistem dan monitoring. Makanya saya bilang jangan Senin Kemis. Maksudnya gini loh, hari Senin datang hari ini, ntar Senin depan gak datang. Ntar kalau inget, ntar nih anak gue sakit, ntar ini, aduh repot kalau urusan sama orang kayak begitu. Saya orang yang ketika saya katakan yes, saya selalu hadir. Sampai teman-teman sebenarnya saya meeting leader nih kan di ini. Saya sebenarnya juga, aduh gue males gitu. Tapi hati nggak bisa bilang enggak. Tetap saya datang ntar abis ini. Karena kayak udah terbiasa gitu loh, teman-teman. Udah menjadi satu kecanduan. Gitu toh juga dengan saya hadir sebenarnya pasti ada hal yang positif kok yang saya dapatkan. Iya, makanya yuk kita latih diri kita dengan hal yang terkecil. Gitu saya makanya paling marah sama tim saya kalau mereka itu nggak ikut sistem. Makanya kalau hari Sabtu kan dulu kalau dibilang ini impact semua, ini kan tim saya namanya impact ya. Sampai bilang sampai bilang ini mah bukannya Generali Alam Sutra tapi impact karena emang isinya tim saya semua. Karena saya selalu teriak teman-teman. Saya selalu ingatkan. Bahkan sampai kemarin ada tim saya yang dia itu malah main gitu ya. Saya berani tegur dia sih. Saya kasih tahu dia dalam arti dengan kata-kata yang baik ya teman-teman. Saya kasih tahu pandangan saya bahwa kamu akan begini nanti di kemudian hari kalau kamu tidak disiplin. Gitu loh. Jadi dia mengerti. Ya Ci, maaf ya Ci. Next jangan begini lagi saya bilang. Kamu mau berhasil, kita harus sama-sama. Nggak bisa saya sendirian. Gitu. Ya oke, dan monitoring saya juga saya tetap konsisten teman-teman, saya lakukan di hari Rabu. Nah teman-teman yang diajak sama leadernya monitoring, ayo jangan nggak mau, justru itu bersyukur sekali loh kalau leader kita mau menyediakan waktu untuk membantu kita. Gitu, gratis lagi, ya kan? Kadang-kadang teman-teman mau ikut seminar-seminar yang lain malah bayarnya mahal banget. Nah ini kan kita memang kebetulan di bidangnya dan diajarkan sama praktisinya, bener ya? Bukan motivator loh, motivator kan cuma hanya memberikan kita semangat, bukan praktisi yang benar-benar jalanin di lapangan.
Ini di properti aja nggak ada teman-teman, kan saya nggak dapet ini waktu saya di properti saya 7 tahun di sana. Saya cuma belajar bagaimana saya bertemu orang. Aduh, prinsipal saya mana mau pusing sih. Pokoknya lu kasih gue 30%, lu dapet 70%. Gue kagak mau tahu, lu mau malang, mau melintang, mau nyungsep, terserah lu. Makanya begitu saya di sini, saya merasa digandeng. Gitu loh teman-teman. Jadi buat saya sekarang, ya kita juga jangan terlalu mau dimanja juga ya sama leader ya, karena saya udah ngalamin bagaimana saya itu dilepas, sampai saya pernah punya masalah sama Pak Ramon, saya nangis sendirian teman-teman. Nah sahabat saya, ya pokoknya ribet dah ceritanya ya, tapi akhirnya selesai gitu. Saya nangis teman-teman, prinsipal saya nggak mau tahu. Nah dari situ saya menjadi orang yang punya mental yang kuat. Jadi ketika di asuransi, ketika saya punya problem dan lain-lain, ya itu proses ya gitu, problem dan lain-lain, saya jadi bukan orang yang manja, bentar-bentar nanya, maksudnya apa-apa mau diselesainnya sama leader saya gitu. Karena saya udah pernah ngalamin yang lebih pahit. Bahkan telepon prinsipalnya aja nih, lu nggak tahu ini pagi-pagi, gue baru bangun tidur, kayak nggak bisa nanti aja, mati nggak lu? Gituin. Iya, saya pernah ngalamin itu teman-teman. Jadi makanya saya juga belajar. Saya bilang suatu hari kalau saya ada di posisi tertentu, saya tidak mau melakukan itu. Perlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan. Saya belajar. Saya menegur tim saya, iya, tapi saya tetap merangkul mereka. Gitu. Oke, lalu time management. Ini juga penting teman-teman. Ini penyakit juga nih. Saya perhatiin banyak orang kenapa sih nggak berhasil. Nggak punya time management menurut saya. Saya juga semakin mengerti ketika saya di insurance gitu loh teman-teman. Makin rapi. Dan sampai kalau dibilang kan ada personality plus tuh ya, saya tuh jadi berubah teman-teman. Karena memang bisa berubah ya teman-teman. Jadi saya jadi orang yang punya target. Dulu saya enggak, saya orang yang gampang bersyukur. Iya, dapat berapapun puji Tuhan. Pokoknya udah hidup dengan apa yang ada gitu. Saya bukan orang yang ngejar, saya bukan orang ambisi, bukan. Tere mungkin tahu. Dia kenal saya udah lama banget. Saya kalau nggak ditepuk-tepuk saya nggak jalan. Tetapi ketika saya berjalan dengan waktu dan mungkin semakin umur ya semakin saya tahu bahwa ternyata nggak bisa. Hidup ini harus punya target gitu loh. Harus punya segala sesuatu dalam hidup saya harus rapikan dengan baik. Kalau saya mau jadi berkat buat banyak orang gitu ya. Time management teman-teman. Karena gini, semakin posisi kita semakin tinggi gitu ya. Contoh maksudnya kayak Ibu Iriani, itu kalau misalnya dia tidak punya time management yang baik, waduh itu kacau itu. Bisa timnya minta join visit aja bisa berantem. Nah saya tuh ada jadwal join visit, saya kasih tahu hari ini dan hari ini gitu ya. Terus nanti mereka bikin jadwalnya tuh saya suruh masukin ke grup. Mau join visit sama saya boleh. Masukin jam berapa. Jadi nggak bentrok. Jadi mereka tahu, oh kalau hari Selasa jam segini dia sama si ini. Kalau hari Kamis si Madu sama si ini. Mereka tahu jadwal saya. Jadi saya bikin tuh di grup. Mereka broadcast. Gitu ya, time management. Action dan presentasi setiap hari. Nah ini udah paling penting teman-teman. Jadi jangan cuma datang ke kantor mulu nggak action gitu ya. Kadang-kadang saya juga greget tuh ada tim saya yang datang mulu. Tapi nggak closing. Gue bilang ini kenapa nih orangnya. Saya cari penyakitnya. Oh ternyata dia nggak disiplin. Dalam action. Kadang-kadang teman-teman juga harus sadari presentasi itu kan harus berkomunikasi. Nggak semua orang itu pintar berkomunikasi teman-teman. Dan saya lihat memang dia kepengen. Memang dia kurang action gitu di dalam kedisiplinan setiap harinya. Tapi secara komunikasi pun dia kurang. Jadi makanya saya bilang sama dia, udah deh, gini deh, lu pokoknya, kan saya tahu dia punya link. Saya bilang gini, udah, pokoknya kalau lu sampai berhasil dulu nih ketemu nasabah, oke, lu anjak gua dah. Karena saya lihat ini orang emang belum bisa berkomunikasi dengan baik. Nah ini juga teman-teman problem ini. Yang memang harus terus, ya mungkin kalau dibilang ada kelas role play ya. Jadi menurut saya itu penting. Jadi kita tahu anak kita itu sampai sebagaimana dia bisa. Jadi pada saat monitoring tuh kadang-kadang ketika saya udah jelasin, coba kamu ngomong sama ini kamu ngomong sama ini. Saya suka gitu. Jadi biar mereka melatih. Tapi kadang-kadang emang nggak gampang sih. Kayak kita ngajarin anak kita ya. Dulu aja saya ngajarin anak saya cubit mulu gitu kan. Udah deh, kamu mendingan belajarnya sama guru les saya daripada sama mami gitu kan ya. Ya kan bener gak yang ibu-ibu kan gemes gitu loh. Nah sama sebenarnya ketika kita ngajarin tim kita itu kayak gitu ya. Cuman ya mereka kadang-kadang kalau saya udah ini ya, mak marah gitu. Tapi habis itu saya bercandain lagi gitu kan ya kan. Ngomel gitu kan. Nah tapi kadang-kadang emang secara mindset mereka nih kayak HO, mereka kan juga masih belum punya gitu kan. Nah jadi kadang-kadang saya gemes gitu loh, makanya saya lihat kalau emang yang tingkatnya parah banget, saya bilang udah deh, lu kalau misalnya sampai berhasil ketemu nasabah, kamu ajak saya.
Lu ke ujung dunia juga gue mau, gue bilang. Pokoknya lu cari sampai ketemu, aku bilang. Lu kemanapun gue kejar, gitu. Aku pasti mau temenin. Oke. Lalu pekerjaan kita jangan sebagai tugas tapi bermain dan ingin menang dari permainan tersebut. Nah teman-teman, saya itu tipe yang seperti itu sekarang. Saya nggak jadi beban, gitu loh. Saya anggap ini adalah games. Saya harus menang. Jadi santai jalaninnya. Kalau misalnya teman-teman ini karena aduh bentar lagi mau capai Taipei nih, nggak dapet nih. Ini gitu ya. Ya memang kita punya target gitu. Tetapi kalau kita ini menjadikan sebuah games, ini jadi seru. Dan saya ternyata juga baru sadar bahwa saya adalah orang yang sangat senang dengan tantangan. Jadi Ciir itu yang menilai itu ternyata. Makanya Ciir bilang, makanya kamu ketika dikasih target, pasti kamu mau capai. Ternyata saya orang yang harus di-challenge tipenya. Gitu. Saya pernah, kan saya udah bilang, saya kalau satu orang gak closing dalam tim saya, gue cari, gue kejar lu kenapa gak closing. Itu saya. Ya jadi teman-teman juga kalau misalnya teman-teman juga nggak bisa, nggak paham tanya sama leadernya. Gitu ya, jangan sampai diem aja. Gitu. Jadi kita harus kolaborasi. Teman-teman leader nggak bisa berjalan sendiri, begitupun dengan agent nggak bisa berjalan sendiri. Semua harus berkolaborasi. Oke, next. Nah ini, keenam, kenali dan ingatkan diri sendiri kenapa kita melakukan suatu hal agar terus termotivasi. Tuliskan kembali hal-hal apa yang mengapa aku harus berhasil di bisnis ini. Saya ingat tuh waktu si Joni tanya saya, Madu kamu mau mimpinya apa? Mau ini apa? Pokoknya detail ditanya saya waktu kemarin di Marina Bay kan. Nah sebenarnya teman-teman itu memang benar gitu loh. Itu memang kita harus tulis. Nah salah satu tim saya ternyata dia itu rapi banget. Makanya dia berhasil kemarin ke Belgrade. Dia tuh nulis. Gitu loh. Walaupun saya gemes-gemes sama dia ya, kadang-kadang berantem gitu berdua ya. Gitu. Mama gitu ya. Tapi dia orang yang rapi dalam hal ini. Setelah saya sadari, oh pantesan. Maksudnya dia kejar saya loh. Jadi kadang-kadang kita juga jangan sebagai agent tuh jangan maunya dikejar-kejar sama leader melulu gitu ya, sama-sama gitu ya. Nah jadi akhirnya kita juga leader kan timnya banyak. Jadi kan kalau timnya banyak nggak mungkin semua kita bisa pegang gitu kan. Nah jadi dia itu dia tulis sampai kemarin waktu sekarang kan disuruh bikin tuh ya kan digambar apa segala macam dia langsung kirimin ke saya. Aku mau begini nih, aku mau ini nih. Langsung dia WA saya. Dia yang orang yang pertama. Makanya dia bisa berhasil. Dia bukan orang akademik teman-teman. Bukan orang yang pintar banget, bukan. Biasa-biasa. Termasuk saya. Oke. Nah, ketujuh, untuk mengalami tahun terbaik kita membutuhkan teman yang baik. Nah, ini benar teman-teman ya. Jadi psikolog Henry Cloud, hal positif bisa menularkan. Nah, jadi teman-teman, ya saya bersyukur sekali lagi semua lah ya, all rise yang di sini pun termasuk Akong saya kan lebih sama Akong masih lebih dekat, sama Joni jarang main. Termasuk orang yang positif gitu ya, menularkan hal yang baik. Termasuk Tere pun sama, saya juga belajar banyak. Dalam arti, saya melihat, saya pernah bilang sama tim saya yang masih muda, saya bilang kenapa saya pakai nama Joni, pakai nama Harta, pakai nama Tere. Kenapa mereka sekarang sukses? Karena mereka mau mengorbankan masa mudanya untuk melakukan hal-hal yang baik dan berteman dengan orang-orang yang baik. Gitu loh teman-teman. Jadi ini penting, teman itu penting. Kalau kalian punya teman tukang makan, jadi tukang makan. Ya kan? Sampai teman saya, agent saya ngomong gini, lah gue tukang makan Madu, makanya sekarang Cici temenan sama aku. Ya. Biar langsing dan singset, aku bilang begitu. Karena dia agak gemukan teman-temannya. Dia ketawa gitu kan. Ya itu hal yang benar. Nah makanya kalau hari ini kita datang hari ini, yuk kita jadi orang-orang yang positif. Gitu. Jadi itu saling menularkan. Tapi gini loh teman-teman, saya juga bukan berarti melihat bahwa terlalu eksklusif. Enggak juga gitu loh teman-teman. Jadi ketika saya mau coba, saya pernah ngalamin ternyata memang teman-teman ternyata nih setelah saya kan pikir gini, siapapun saya mau tolong gitu. Tapi di dalam perjalanan teman-teman memang kalau kita merekrut orang yang terlalu di bawah, berat. Secara mindset itu susah banget. Saya pernah loh nolongin dia, saya harusnya kondangan teman-teman. Saya sampai macet-macetan 2 jam, saya cuma nawarin siapa? Tukang buah di pinggir jalan. Udah gitu tuh orang kurang ajar lagi sekarang tuh agentnya. Bilang yang bilang kayak gini, Kak siapa bilang gak pakai modal, apa segala macem gitu. Pokoknya dia jadi nuntut balik ke saya. Bayangin padahal dalam hati ya ampun Tuhan,
Lu gue anterin pakai mobil gue yang nyetir. Udah gitu gue padahal mau kondangan sampai terlambat. Di tukang buah gue nawarinnya, bayangin di pinggir jalan. Bayangin. Tapi akhirnya saya berpikir setelah itu bahwa ya memang bukan berarti saya tidak memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkembang gitu ya teman-teman. Tetapi sekali lagi kita memang harus lebih kritis ya. Tapi dalam arti gini, jangan sampai juga menutup itu. Saya juga nggak mau karena menurut saya semua orang sama di mata Tuhan gitu loh. Nah jadi yang penting ya selama kita memang merasa nyaman dengan dia. Dan saya akhirnya terakhir pun saya nggak ribut-ribut gimana. Sampai akhirnya dia bilang udah deh Madu kayaknya aku nggak terusin. Oh iya nggak apa-apa Ci gitu. Walaupun sempat ada perdebatan antara saya sama dia. Dan bersyukurnya lagi kadang-kadang tim saya juga ikut bantuin saya gitu ya. Kadang-kadang ya itu karena kamunya gitu. Misalnya kayak kemarin kan saya mau ketemu sama orang yang salah satu orang yang nggak saya kenal, cuma cukup orang BUMN teman-teman. Kemarin saya ketemu di SCBD dan dikenalin karena dia adalah nasabah ACA. Jadi tim saya ini punya teman, dia ini agent ACA. Nah nasabahnya ini udah beli asetnya semua sama dia, gitu loh. Jadi dikenalin lah buat dia nyari asuransi buat cucunya, gitu loh teman-teman. Nah jadi akhirnya, cuman kan saya namanya orang nggak kenal kan saya takut ya. Gitu loh, karena saya paling anti, saya sebenarnya di sosmed itu saya sebenarnya lebih ke, misalnya saya baru kenalan sama orang nih, saya add, supaya dia lihat saya. Tapi saya nggak pernah punya target, belum bukannya saya nggak memperbolehkan gitu ya. Tapi saya nggak punya target orang yang nggak saya kenal. Gitu, karena saya agak takut gitu dengan hal seperti itu. Nah ini kan orang kita nggak kenal, memang sih kalau dilihat dari Google nih orang cukup oke, gitu, maksudnya dia punya posisi gitu. Nah akhirnya pas sampai di sana dia ternyata ini si agent emang dasar-dasar kadang-kadang ibu-ibu kan cupu gitu ya. Dia bilang gini, ternyata ini si bapak ini udah bilang ke kantornya, cuman dia nggak bilang sama saya. Lah saya bilang, akhirnya saya ketemu di SCBD Park gitu kan, saya makan di situ akhirnya. Tapi si bapaknya datang dan ternyata ini bener sih orangnya. Gitu. Cuman saya udah ketakutan dulu. Cuman permasalahannya adalah si agent saya kan nggak ngomong nih, ternyata si bapak ini ngajakin ke kantor. Nah temannya agent saya yang lain bilang begini, lu ya lain kali kalau ngomong sama si mama yang bener itu mah yang salah lu. Gitu. Jadi saya dibantuin sama agent saya yang lain. Gitu. Oh kalau udah bener di kantor kan saya sempat ngomong, Ji lu gimana sih ketahuan gitu ya mending di kantor lah kan kita makin yakin ini orang bener. Saya bilang gitu ya. Iya terus akhirnya temennya nyaut, iya lu gimana sih katanya, udah bener si mama makanya lain kali jangan riuh. Jadi saya dibantuin. Nah jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu ya teman-teman. Nah makanya kita harus berdampak positif. Kita sama sesama tim kita tulus lah ya. Maksudnya gini ya, mungkin ketulusan itu kadang tertransfer teman-teman. Kadang-kadang mau kan seringkali dibilang bahwa ketika misalnya kita sama nasabah, begitupun sama agent teman-teman, itu akan tertransfer. Ketulusan kita tuh akan tertransfer. Walaupun dia kalau dibilang saya bawel nggak bawel teman-teman. Gitu cuman mungkin dia melihat bahwa ya saya berusaha untuk memberikan dampak yang baik buat mereka gitu. Nah jadi saling berdampak lah teman-teman. Jadi tanpa sadar akhirnya agent-agent saya pun berdampak juga buat orang lain gitu. Kita harus saling menularkan hal yang positif ya. Oke, next. Menciptakan tahun terbaik memerlukan usaha sendiri tetapi juga penting memastikan kita mempunyai jaringan yang mendukung. Nah saya rasa orang sudah oke banget teman-teman. Saya bertumbuh dari nol sampai hari ini saya bisa menjadi top bidding. Itu kan saya ada dukungan dari All Rise ya, dari sistem, dari Ibu Iriani, dari Ibu Tere dan lain-lain. Jadi teman-teman ini udah satu hal yang tepat teman-teman berada di sini. Pertama aku kan harta kan aku juga kan teman-teman. Nah jadi aku juga tahu harta adalah teman yang baik. Kalau enggak udah saya tinggal. ya teman-teman. Oke, next. Gue yang mencet ya? Salah, sampai lupa gue. Maaf. Udah. Sekarang tinggal ke pertanyaan teman-teman. Yuk. Melina mau nanya. Boleh. Pakai mic? Iya. Halo Ci, thank you loh udah datang. Seneng banget kita kedatangan top BD nasional loh. Pertanyaanku gini Ci, kan Cimadu sebelumnya dari properti ya.
Nah, sebenarnya dari properti dulu posisi seperti apa sampai Cici tertarik ke Generali itu gimana? Soalnya kita juga mungkin background atau ada beberapa yang pengen rekrut ke sana, ada kenalan gitu. Cici boleh kasih lihat nggak point of view-nya Cici dulu itu di properti, masuk ke Generali yang bagusnya itu apa supaya menjadi poin penting buat calon agent kita. Gitu. Oke. Hah? Tapi enggak sih, itu memang karena dari hati saya. Jadi memang teman-teman sebenarnya waktu saya di properti 7 tahun saya udah bilang, saya tuh udah nggak mau jadi marketing lagi. Saya mau jadi prinsipal karena saya mau naik level yang pertama. Terus lalu yang kedua, saya berpikir bahwa kalau misalnya saya gini, saya waktu pas di IPK, anak saya sekolah di IPK kan. Pas saya di IPK tuh saya ketemu ibu-ibu, semuanya agent properti. Di dalam hati gue bagaimana gue jualan gitu kan. Karena properti terlalu mudah teman-teman, beda sama insurance gitu loh. Nah, jadi suaminya nih misalnya mau beli jadi investor, dijadiinlah istrinya agent. Kan dia ini dong, nah kalau dari saya kan istrinya nggak dapat apa-apa. Akhirnya saya bilang, wah nggak bisa nih, saya harus buka kantor. Nah waktu itu teman saya udah mau ajak saya join. Saya udah kepikiran Melina, waktu itu saya udah kepikiran saya mau buka kantor. Udah semangat lah pokoknya gitu ya teman-teman. Di perjalanan teman-teman ceritanya, itu ibu-ibu IPK nyeletuk begini. Kan kebetulan saya udah jadi agent sebenarnya 2013. Dari awal tuh Tere udah rekrut saya gitu kan. Tapi waktu itu saya cuma sebagai pembeli. Gitu. Jadi bukan ya maksudnya lumayan kan dapat komisi balik gitu kan. Nah, akhirnya 2 tahun setelah itu, nah akhirnya tuh ibu-ibu IPK kita kan ngumpul sering jalan-jalan bareng gitu kan. Dia ngomong gini, "Ih, rumah sakit mahal banget ya biayanya, tapi bersyukur loh," kata dia bilang. "Itu mertua gue pasang ring," dia bilang, "semua dibayarin sama asuransi." Gue mau cari asuransi ah. Nah namanya saya emang orang marketing ya, otaknya langsung nyambung. Lah lu kenapa gak beli sama gue? Hah emang lu aja asuransi? Itu awal mula. Jadi saya kenapa akhirnya langsung kontak Tere. Jadi pas udah gitu ya. Aduh namanya saya mah bener-bener buta. Orang gak pernah datang ke sistem gitu, gak ngerti apa-apa kan. Cuma emang pede aja gitu kan. Oh gitu, boleh. Karena mungkin dia udah deket sama saya kan. Boleh. Nanti gue ajak laki gue. Mati lu ajak lakinya. Bagaimana nih gue gak ngerti gitu kan. Udah dong. Akhirnya saya telepon Tere. Terus akhirnya saya datang dulu ke kantor. Terus saya telepon. Terus dia bilang, aduh lu kesambet setan mana? Si Tere bilang gitu kan. Enggak, gue pengen tahu aja. Aku bilang gitu kan. Udah akhirnya aku ngobrol sama Tere. Aku pede aja lu ketemu sama nasabah itu tanpa Tere. Aku datang gitu loh. Dia sampai walaupun Tere udah jelasin ya. Akhirnya aku datang. Terus dia tanya tentang alias. Mati lu. Gue juga nggak tahu alias gimana. dasar mulut marketing lo bisa aja ya. Banyak alibinya. Saya bilang aja begini. Buat saya punya etika. Saya bilang, pokoknya gue ngomongnya manis bener lah gitu ya. Saya bilang saya punya etika. Kita rezeki masing-masing. Menurut saya setiap perusahaan itu plus minus. Saya bilang begitu. Saya ngomong gitu tapi emang bener. Jadi saya hanya mau menceritakan hari ini apa yang menjadi kelebihan Generali. Bukan perusahaan lain. Saya bilang begitu. Nah si kokohnya ngerti pas saya ngomong begitu. Oh iya bagus. Dia bilang. Padahal gue kagak ngerti. Apa pas udah selesai gue telepon si Tere. Mati lu Tere dan alias gue kagak tahu itu apaan gitu kan. Udah pinter-pinternya mulut gue aja gitu kan. Udah akhirnya closing Mel. Nah aku jadi tergugah dong. Wah kayaknya boleh nih. Tere kan dulu sering hitung-hitungin duit. Terus Tere emang hitungnya kenceng ya. Hitungin duit, lu ngomongin apaan sih? Gue gak ngerti. Gue bilang gitu kan. Jadi emang dia lihat maksudnya secara hitungan kan dia bagus. Tapi kan saya bodo amat gitu. Karena memang gak ada passion juga. Ya udah. Nah sampai di satu titik itu udah aku mulai galau gitu kan. Apa gua gak coba ya gitu kan. Terus aku bilang Tuhan ini kan aku mau memijakan sesuatu hal ke depan, masa depanku. Aku bilang gitu. Mana nih sebenarnya yang Tuhan mau aku jalani. Memang ini kalau secara rohani, tapi secara bisnis pun nanti aku akan sampaikan gitu. Kenapa aku milih insurance gitu ya. Tapi memang akhirnya di perjalanan itu akhirnya aku ke gereja. Nah ini udah pernah saya cerita, ada beberapa mungkin yang tahu. Pendetanya ngomongin Mary Riana. Itu bisa nyambung, gue juga bingung ya. Tapi memang dia lagi khotbah, tapi dia bukannya mau nyanjung-nyanjung asuransi, bukan. Cuman dia bilang, karena gini loh jujur, saya sama asuransi juga negatif awalnya. Gitu loh, kayaknya duit melulu, apalagi waktu saya ikut ke Medan. Itu Patan kalau ngomong begitu. Gue bilang gini, orang apa bukan? Saya bilang duit melulu. Gue kebiasaan retret kali di gereja ya, begitu ketemu Patan jadi speaker itu ngomong apaan sih nih orang gak nyambung banget gitu. Itu perasaan saya karena saya kebanyakan retret gitu ya. Jadi itu ya jadi
sebelum acara itu pun saya udah kabur. Pas ke Medan saya ikut. Kata Tere, lu dengerin dulu Ciir ngedeketin saya gitu. Ya udah gue dengerin, gue pengen tahu lah, ikut ke Medan sekalian jalan-jalan gitu kan. Buang sendiri tuh waktu itu. Ya udah, tapi itu aku ngerasa enggak, kayaknya agak negatif gitu sama asuransi. Si pendeta ngomong, jadi gue diteguhkan sama pendeta sudah, bukan sama Tere. Enggak ada bercanda. Nah, jadi si pendeta ngomong begini, dia bilang sebenarnya asuransi itu baik. Gitu loh, kamu sambil menyelam minum air. Gak ada yang salah kalian cari uang, tapi kamu mau bantu orang lain. Wah, di situ saya kena, Mel. Saya bilang, wah benar juga ya, karena memang ya bukannya ini ya, kan kayak saya ada pelayanan juga di gereja. Jadi saya udah biasa pelayanan kan. Jadi saya pikir, wah ini dia nih gitu. Tapi nggak sampai di situ gitu kan, nggak sampai di situ. Tuh saya ngobrol sama istri pendeta saya, Ci, kalau gue lihat sih emang kayaknya lu cocok di asuransi, Ci. Ini menurut gue ya, tapi udah lu doain aja lah dulu, kata dia gitu kan. Ya udah, akhirnya aku dalam perjalanan, aku bandingin dong antara properti dan asuransi. Akhirnya aku melihat banyak hal, teman-teman. Yang pertama apa? Saya pikir kalau saya mau jadi prinsipal, yang pertama saya harus punya modal kantor. Bener dong, ya kan gak mungkin saya minta sama teman saya, walaupun tuh ruko teman saya, pasti tetap ada pembagian dong, saya mesti bayar. Gitu kan, terus saya harus bayar OB. Gitu kan, saya harus bayar segala operasional yang ada di sana. Sedangkan ketika saya di insurance, saya mikirnya nih, tanpa harus saya punya kantor pun saya dapat off riding. Bener gak? Sekarang tim saya gede, saya nebeng aja sama Ciir. Bener gak? Nah jadi itu yang pemikiran saya yang pertama. Lalu yang kedua, saya mikir gini. Kalau orang properti itu ya, saya nggak tahu kalau sekarang. Saya lihat properti sekarang udah ngikutin asuransi, ada off riding, gitu. Tapi menurut saya tidak sebagus asuransi. Tetap menurut saya, karena saya tahu tuh ikatan namanya apa sih kemarin? Aku lupa namanya. Arebi. Saya pernah ikut Arebi. Arebinya juga nggak sebagus sistem asuransi. Saya kan udah pernah masuk dan saya bayar 2,5 juta waktu itu ikut acara itu. Itu kelompok properti gitu. Terus yang kedua, saya mikir gini, kalau misalnya orang beli primary, Sumarekon, Paramount dan lain-lain, teman-teman, itu mereka harus beli lewat kantor, MOU, harus ada yang MOU. Tapi teman-teman jeleknya, kalau dia jualan secondary, itu kan dia nggak bilang sama saya juga bisa. Nah kalau sekarang si Harta lagi di Eropa, gua closing dia juga tetap dapet. Bener nggak? Nggak pusing, karena sistem. Di kantor properti waktu zaman saya itu, ya saya nggak tahu sekarang, tapi tetap nggak bisa sih menurut saya, karena sistemnya beda gitu loh. Nah seperti itu, jadi saya pikir saya nggak bisa ngajak tim saya ini harus selalu jujur sama saya. Nggak bisa dong, itu kan masalah hak asasinya dia gitu loh, haknya dia gitu loh. Nah itu yang membuat saya pikir iya ya, kalau dia primary sih dia pasti mau masukin ke kantor. Tapi kalau secondary dia nggak mungkin masukin ke kantor, kan dia bisa aja bohong. Kan saya nggak tahu dia transaksi di luar. Bener nggak? Nah itu yang membuat saya berpikir lagi, Mel. Saya pikir wah kayaknya kok kurang ya gitu ya. Sampai terus gini, kan Ci Helen, tahu Ci Helen ya yang sekarang di sana itu ya. Nah, dia bilang, Ci, lu sadar nggak Ci? Lu kalau di properti Ci, lu tuh harus cari investor yang banyak duit. Di asuransi nggak perlu begitu, 501 juta aja bisa ngumpulin jalan-jalan ke Eropa. Jadi pasar saya tuh bukan hanya high, gitu loh. Karena kan saya harus cari orang-orang yang punya uang dong untuk beli rumah. Kalau nggak belinya pakai daun kan nggak mungkin. Tapi kalau di asuransi itu kan ada yang rendah, ada yang menengah dan ada yang high. Jadi pasar saya lebih luas. Itu yang saya pikirin, Mel. Makanya dari situlah saya mulai langsung mencoba untuk saya bilang ya udah. Akhirnya saya makin yakin nih setelah semuanya berjalan seperti itu, nggak tanpa sadar gitu ya. Saya mulailah akhirnya memulai dan saya cuma bilang, saya doa bilang Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya di sini, saya pasti akan capai ke Eropa. Kalau Tere makan nasi, saya makan nasi. Dia bisa, saya pun pasti bisa. Itu tekad saya waktu itu. Dan akhirnya saya dapat kemilan kan waktu itu kan. Dan puji Tuhan ya, dari hari ini sampai dari pertama kali saya menginjak di Generali sampai hari ini saya nggak pernah achieve Eropa. Puji Tuhan, dan saya maunya seterusnya kan. Harta juga begitu ya. Ya kan kita tahu leader-leader kita semua nggak ada yang nggak pernah ya pasti pergi. Jadi makanya saya merasa bahwa wah orang saya punya leader-leader yang memang bisa yang bagus gitu ya, yang dalam arti bisa memberikan contoh. Kenapa saya tidak bisa sama seperti mereka gitu. Jadi ini memang udah kantornya juara teman-teman. Yeah. Ada lagi pertanyaan? Satu. Terima kasih. Nama saya Tony.
Panggilan. Makasih Ibu Madu yang kok gila sih. Saya dibilang, udah. Diam dong, jadi grogi saya nih. Saya orang baru, Bu. Sama Pak. Ibu Madu luar biasa, penampilannya manis seperti madu. Walaupun saya tahu Ibu tidak, sebentar dong. Walaupun saya tahu Ibu tidak akan pernah mau dimadu. Ya. Bu, dari cerita Ibu tadi, saya melihat pasti kan effortnya sangat tinggi ya Bu ya. Pernah nggak dalam proses perjalanan Ibu pernah down? Nah kemudian hal apa yang sangat krusial yang sehingga Ibu bisa bangkit kembali secara pribadi Ibu? Dan yang kedua pertanyaan saya, secara umum biasanya orang setelah down itu dia bangkit kembali itu apa tuh Bu kira-kira seperti itu? Makasih, selamat. Iya. Yang pasti nggak ada lah, semua orang nggak ada yang pernah down ya. Pasti gitu loh, saya juga ngalamin itu gitu, kadang-kadang juga males, itu mah ada Pak, jangan kan saya inget tuh, siapa ya di TikTok bilang kadang olahraga juga sama, kita udah konsisten olahraga, mau olahraga lagi juga suka males gitu ya, sama sebenarnya. Tapi yang pertama memang kembali lagi ya, saya berpikir bahwa saya punya visi yang besar gitu, dan saya inget, jadi saya ketika ngomong sama tim saya, apa sih yang membangkitkan saya ketika saya lagi down, saya kembali kepada visi saya. Apa yang menjadi visi saya di awal. Tapi yang pasti saya berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Ya, itu ya. Karena kita kan manusia biasa ya. Nah, tapi ya itu, saya kembali ke visi saya, ingat apa yang harus kamu kerjakan. Nah, itu yang membuat saya bangkit kembali. Jadi mungkin impian, mungkin kalau dibilang Pak. Jadi, dan saya juga nggak mau hidup susah Pak. Jadi kalau dibilang yang Pak Tan bilang pernah, siapa yang sih kalau nggak salah pernah hidup susah dan akhirnya dia tetap nggak mau kembali lagi ke dalam zona itu, dan itu pun yang ada di dalam hati saya nggak mau hidup susah, karena saya juga pernah ngalamin susah, jadi waktu itu saya pernah cerita lah di sini, ya bagaimana saya akhirnya harus bekerja, sebenarnya kan saya ibu sosialita ya, Anita tahu gitu ya, yang suka foto-foto nggak jelas gitu ya kan, ya jadi, tapi akhirnya dengan berjalannya waktu, akhirnya saya bersyukur dengan kesulitan itu saya jadi seperti ini, gitu, jadi saya tidak pernah menyesali apa yang menjadi kesulitan saya. Gitu. Mungkin kalau saya tetap di dalam kenyamanan hidup saya, mungkin saya tidak menjadi wanita yang punya value dan bisa berdampak buat banyak orang. Gitu. Karena saya nggak ngerti apa-apa. Kerjaannya cuma shopping, foto-foto, nggak jelas ngabisin uang suami, begitu kan? Nah, tapi di dalam perjalanan ternyata saya bersyukur ada kesulitan itu yang membuat saya berpikir jauh ke depan, dan saya juga jadi punya value dan bisa tahu apa yang harus saya lakukan sebagai seorang wanita. Gitu. Itu sih Pak, jadi mimpinya harus diingat kembali. Oke Pak. Udah kejawab belum? Terima kasih Bu. Iya. Bagaimana sih cara Ibu sebagai leader sekarang besar ya untuk mengumpulkan grupnya atau agen-agennya ya, dengan cara seperti apa ya, apakah dengan ada satu tempat Ibu ke kantor atau ke satu tempat yang biasa untuk kumpulkan untuk coaching atau apa yang Ibu lakukan untuk itu, terus bagaimana mengumpulkannya dengan maksudnya ayo kumpul atau apa ya, cara-cara seperti apa itu ngumpulin timnya atau agen-agennya. Terima kasih Bu. Oke, yang pertama sih memang harus komunikasi teman-teman. Jadi saya tuh menganggap mereka semua teman saya. Kan saya kebetulan orang ekstrovert ya. Orang ekstrovert tuh kan bener-bener rame-rame. Nah ini kelebihan ya, kalau orang introvert kan pusing ya. Ada tuh tim saya harus sakit kepala kalau gitu, tapi harus belajar sih menurut saya. Saya kebetulan kan orang ekstrovert dan saya tuh memang senang ngumpul gitu ya. Nah jadi saya berkomunikasi one by one. Jadi saya tuh sama mereka itu udah anggap mereka, saya udah bilang saya bukan bos kalian loh. Tidak ada perbedaan antara saya dan kamu. Kita sama. Kita berkolaborasi, saling membantu. Jadi ketika sudah tidak ada batasan itu, mereka jadi enjoy. Jangan sampai kita punya batasan dulu nih, orang jadi bingung mau deket sama kita. Gitu, nah jadi anggap mereka teman kita jadi orang yang asik, berkomunikasi juga dengan asik. Kadang-kadang saya cerita telepon, kadang bukan cuma ceritain kerjaan, ngegosip, iya kadang-kadang ya. Maksudnya kadang-kadang ya ada hal-hal kayak misalnya sama Gladys gitu kan. Gladys kan teman SMA saya, kadang-kadang ngomongin sih, sebelum begini gitu kan. Kan seru gitu loh. Nah, jadi itu yang pertama adalah komunikasi. Terus yang kedua Pak, memang saya memberikan cara pikir. Jadi setiap pagi itu kadang-kadang saya di dalam tim impact, kalau saya dapat sesuatu hal yang baik, saya selalu mentransfer apa yang menjadi mindset saya ke mereka. Gitu aja saya pagi-pagi biasanya.
Dan kadang-kadang itu juga saya suka nemu tiba-tiba di misalnya kayak Mary Riana lah apa segala macam gitu. Jadi mindset bagaimana mereka harus bertumbuh di bisnis ini gitu. Nah itu penting sih Pak, memberikan pengertian-pengertian itu kepada mereka. Nah lalu yang ketiga kita juga jadi teladan sebagai leader. Jangan kita ngomong tapi kita juga tidak mau bayar harga gitu. Nah itu kan sangat dilihat sama semua tim, dia bisa merasakan itu. Jadi dia leader yang perlu dicontoh atau tidak perlu dicontoh, itu pasti gitu loh. Nah itu yang harus kita bisa tampilkan itu ke mereka. Kebersamaan, iya makanya monitoring itu saya selalu ajak rame-rame. Saya ajak ngopi di Maxbox, tapi saya nggak bayarin kok teman-teman. Mereka bayar masing-masing. Hari Sabtu setelah meeting skill up, saya perginya kemana? Karena saya tahu gini, sampai tim saya ngomong begini loh, saya nggak ngomong apa-apa. Lu tahu nggak si Madu itu ya, dia tahu nih timnya nggak semua punya duit. Tapi bukan saya bayarin loh, tapi saya ajak ini ke food court. Kenapa? Saya tahan diri saya dulu lah, jangan makan enak. Gitu loh, saya harus bisa setara dengan mereka. Kan food court mereka bisa beli dong. Bener nggak? Nah jadi sampai dia ngomong, saya ngomong, Duh, gue tahu Du, lu kenapa ngajak kita ke food court terus? Karena lu tahu nggak semua tim lu itu punya duit. Kalau kita ngajakinnya ke restoran, kasihan atau dia bayarnya bagaimana? Kita juga nggak bisa, kita juga belum lah. Maksudnya kita ya Iriani sekalipun kan nggak mungkin setiap hari ngebayarin kita. Bener ya, itu kan ini kan bisnis loh. Jadi kalian juga jangan jadi orang, dan maaf ya tim saya memang bukan orang yang peminta-minta karena saya udah ajarin. Gitu dalam arti secara halus. Gitu. Jadi waktu pada saat saya ke Maxbox, mereka beli kopi masing-masing, tapi saya tuh kan ada buy one get one biasanya. Nah itu saya tahu di tim saya yang susah. Ada yang naik bus dari Pluit sampai ke Maxbox untuk monitoring sama saya. Dia yang saya selalu beliin. Jadi saya melihat mana tim saya yang harus saya tolong, mana yang memang saya lihat dia berkecukupan. Gitu. Nah jadi mereka bayar masing-masing, tempat kopi itu enggak minta kok. Gitu. Terus pada saat hari Sabtu, saya selalu ke food court. Kadang ke food court Mall Alam Sutra, kadang ke Living World gitu ya, kadang kemana. Ya kalau mereka mau makan sendiri ya silakan, gak apa-apa nanti ngumpul lagi aja di sini. Tapi waktu pada saat kebersamaan itu Pak, kita mah ada ya namanya agent asuransi ujung-ujungnya kadang-kadang ngomongin case-case lah ya. Tapi kan istilahnya gak apa-apa mereka sejam 2 jam ngumpul dulu sama kita, jadi dapat feel-nya. Gitu loh ya kan, karena itu yang saya rasa dulu waktu saya sama Diana sama waktu masih di Darmawan gitu kan. Nah itu kan dulu setiap pulang kantor kita tuh suka makan bareng kan, kita juga bayar masing-masing kan waktu itu kan. Nah bayar masing-masing terus kita ngobrol, nah itu yang membuat saya semakin semangat. Nah makanya saya lihat wah ini nih yang membuat yang saya harus lakukan di dalam tim saya gitu. Makanya saya setiap Sabtu saya nggak pernah ada janji. Kecuali misalnya kalau emang mepet banget sore setelah jam 3 biasanya. Saya ngumpul sama tim saya dari jam 12 sampai jam 3 sore. Setelah itu jam 3 ke atas kalian mau pergi terserah deh. Gitu. Tapi kadang-kadang mereka juga ada yang aku ada urusan ini, nggak apa-apa. Itu kan cuma ngumpul aja. Tapi kebanyakan karena mereka udah kebiasaan, mereka ikut kan mereka pasti mau makan dong. Ya teman-teman. Nah saya ajaklah mereka ke food court. Mereka udah tahu. Tapi kalau aku bosen makan di sana. Aku mau di sini. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau saya tetap harus rela hati untuk tetap makan di food court. Karena saya tahu pasti ada aja yang ngumpul di sana. Gitu. Kan kita mau makan enak, kapan aja bisa Pak. Nggak perlu hari Sabtu. Betul ya? Ya. Oke. Satu lagi Bu Madu, ada nggak dari grupnya Bu Madu itu yang nggak aktif atau susah banget gitu ya, sistem atau apa yang kita mau, kira-kira gimana triknya? Kalau yang nggak ikut sistem, oke. Yang pertama ketika saya rekrut saya selalu bilang Pak, kita kan mau berhasil sama-sama nih. Berarti kan saya bukan lebih hebat nih, saya bilang. Kalau memang saya ikut bisnis kamu, saya mesti ikutin dong apa yang kamu mau. Bener ya? Tapi kan kebetulan kamu ikut bisnisnya sama saya. Berarti kamu harus ikutin cara saya. Saya bilang, yang pasti harus ikut sistem. Saya bilang, saya udah ngomong di awal Pak. Gitu. Di dalam perjalanan memang pasti ada orang-orang yang nakal. Nanti kita perhatikan Pak. Pasti di situ kalau kita rekrutnya banyak Pak. Saya juga lagi kepuyangan nih, maksudnya namanya makin lama kan kadang makin susah, siapa lagi yang mau rekrut gitu kan ya. Nah teman-teman cuman gini, di dalam perjalanan ketika kita merekrut banyak Pak, itu akan tersaring. Contoh ya etik, dan ini saya nggak apa-apa ngomongin tim saya yang bagus ya maksudnya. Etik itu ketika saya ngerekrut nggak gampang loh, karena dia punya saudara di tempat lain, di Prudential gitu ya. Nah saya sebenarnya dari dulu udah mau rekrut dia, udah 2 tahun yang lalu, karena saya tahu nih ini orang yang cukup bisa sebenarnya. Cuman mungkin kan dia bisnisnya lagi banyak duit waktu itu kan. Nah sampai dia mau tutup polis ceritanya. Madu, apa? Gue mau tutup polis gua, lagi bokek, tadi gitu. Oh, gue bilang kenapa? Ya udah nggak apa-apa, nanti kita ketemu aja. Karena saya jebak itu ketemu. Begitu. Sebenarnya kita ketemu, kita ngobrol karena menurut saya nggak bisa solusi kita membicarakan segala sesuatu tuh di WA atau di telepon.
Saya ketemu sama dia, saya ngobrol, lu kenapa gitu kan. Nah, dia ceritain, gak usah lah kayaknya gak penting gini-gini. Aku jelasin lagi, Tik, kenapa lu gak jadi agent aja? Kata saya gitu, kan komisi balik. Nah saya jelasin secara memang bisnisnya gitu kan ya. Panjang kalau gue ceritain di sini ya, pokoknya bisnisnya teman-teman udah jago dari si Joni lah ya. Udah, sampai anak saya di sebelah saya kan. Itu juga sebenarnya teman-teman waktu dia mau kasih KTP tarik-tarikan. Saya bilang, Tik, lu jangan sampai gue ketekin nih. Gue bilang, saya bercandain dia, mau cepetan gak kasih KTP? Saya bilang gitu kan. Terus saya bilang, kalau misalnya sampai nggak berhasil pun nggak ada yang marahin kamu, Tik. Aku bilang gitu, tapi kan kondisi kamu kan sekarang bisnis lagi nggak oke, kan nggak ada salahnya lihat peluang baru. Saya bilang gitu sampai akhirnya, ya udah deh. Itu sebenarnya kalau dibilang si Etik mah nggak punya keinginan jadi agent, gitu loh. Nah sampai tapi saya ngomong sama dia, Tik, tapi ke kantor ya Tik. Maksudnya gini, kamu akan lebih bisa tahu banyak hal ketika kamu ke kantor. Siap Madu gitu. Nah aku ajakin ke kantor, aku temenin, lari sendiri Pak. Sekarang cinta mati sama Generali. Lihat aja dia di posting di Instagram. Iya kan? Nah jadi menurut saya gini Pak, kalau memang kita melihat orang yang seperti ini, ya kita akan terus bantu. Tapi saya support Pak. Saya sampai malam-malam pun saya temenin dia join visit. Jadi kan dia juga melihat apa yang kita lakukan kan. Jadi kalau kita sebagai leader pasti punya feel kok. Mana anak yang benar-benar mau maju, mana anak yang nggak mau maju. Anak yang nggak mau maju ada nggak? Ada nggak Pak yang sampai hari ini masih aktif tapi istilahnya so-so aja. Saya tinggalin Pak. Saya nggak mau capek. Ketika saya udah ngobrol sama dia, saya udah tahu. Saya tanya, kamu gimana di bisnis ini? Nah kalau kayak saya udah ngobrol-ngobrol, saya tahu ini orang nggak punya terlalu minat, saya tinggalin dulu. Saya udah pikir saya cari yang baru. Itu yang dilakukan Ibu Iriani sebenarnya. Jadi itu Pak, jadi rekrutlah yang banyak. Kalau memang di perjalanan ada yang lari, ada yang nggak lari, itu biasa. Yang nggak lari ya udah masukin kulkas aja dulu. Gitu. Tapi yang lari kita bantuin bener-bener. Gitu. Jadi akhirnya ya sampai Etik Amerika aja, sampai suaminya ketemu saya. Amerika ya Madu, ya berdua ya gitu. Gitu. Jadi karena dengan datang ke acara-acara seperti ini kan secara mindset juga berubah Pak orang. Banyak hal jadi kebuka. Karena saya juga tadinya kan saya bilang saya sama asuransi negatif. Ada yang bilang tanda tangan di atas perut lah, zaman dulu kan. Sampai si Tere itu lucu deh teman saya ngomong begini loh. Dia kan ke Eropa terus. Madu, apaan? Gue mau gosip nih. Apaan? Aku bilang gitu kan. Kenapa? Itu si Tere jadi simpanan siapa sih? Tiap tahun ke Eropa, mati lu gue bilang. Padahal orang setengah mati berjuang dapat Eropa, dia bilang begitu. Coba, nah kadang-kadang emang image asuransi, apalagi sama cewek yang cakep. Biasanya kan langsung jelek ya, teman-teman. Padahal enggak, tapi kalau teman-teman udah masuk, udah melihat, dan lain sebagainya, bergaul dan lain sebagainya, kita akan kebuka. Nah makanya kenapa pentingnya sistem. Gitu, kalau kita udah pada nggak usah pakai sistem, kita juga bahagia ya tak ya. Jalan aja suruh jalan sendiri, yang penting gue dapat OR. Itu kan bagian dari tanggung jawab Hatta dan Joni mengadakan sistem hari ini. Benar nggak teman-teman? Saya selalu bilang, kan saya ada meeting unit setiap hari Senin. Saya bilang ini adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang leader kepada teman-teman. Kalau teman-teman tidak mengambil hal ini, teman-teman yang rugi. Bisa nggak teman-teman saya biarkan untuk tetap closing aja tanpa ikut sistem? Silakan, itu bahagia saya. Nggak monitoring nggak apa-apa. Saya bilang, yang penting WMDRT. Senang kita Edison, bener nggak? Nah, ngapain gue pegal-pegal ngoceh macam-macam gitu kan. Nah justru teman-teman ambil. Ini sistem yang dibuat sama Harta sama Joni itu menurut saya udah dipikirin baik-baik. Gitu loh, untuk kebaikan kita semua. Jadi jangan sampai gak hadir, yang rugi kita sebenarnya. Gak dapat ilmu gratis. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oh. Halo, Kak Madu atau Bu Madu bilangnya? Oh saya mendingan kakak lebih Iya. muda. Ci, ini aku Glenn. Aku masih baru di sini. Sebenarnya dulunya dari Allianz dulu. Oh iya. Nah, tapi itu dari dulu tuh aku punya pacar. Pacar itu mirip kayak Cici. Bukan bentuk. Dia tuh keluarganya sosialita. Emang dari menengah atas. Tapi itu tiap kali aku ke acara kayak gini, mau aku ajak buat ikut ke Generali gitu, atau ke Allianz dulu, dia tuh kayak nolak halus gitu. Dia bilang kayak, gak deh gitu. Maksudnya dia ngeliat temannya yang masuk asuransi jadi berubah gitu. Terutama di ikat merah. Bisa jadi lebih egois atau gimana, maaf ya. Oh dia bilang begitu? Dia bilang begitu, makanya dia tuh kayak udah punya pandangan negatif. Tapi aku tahu nih orang sebenarnya punya kemampuan, dan namanya juga pacar sendiri, aku care sama dia. Jangan sampai dia selamanya tuh jadi kayak
manja sama orang tua dia gitu. Gimana caranya tuh biar bisa tuh mungkin sudut pandangnya mirip sama Cici. Gimana caranya bisa ngajak dia bisa kesini gitu loh dengan cara baik gitu. Gitu sih. Oke teman-teman, sebenarnya suami saya dukung nggak waktu itu? Enggak. Apalagi, jadi gini loh teman-teman, sebenarnya suami saya tuh bukan tipe orang yang mau istrinya bekerja. Ya, tapi sampai ada satu tragedi di dalam kehidupan rumah tangga saya, istilahnya suami saya bisnisnya drop dan akhirnya saya harus beranjak ke properti. Ya kan, terus sampai akhirnya waktu itu saya bilang saya mau jalanin dua, dia bilang lu nggak kira-kira nanti anak lu bagaimana gitu kan. Nah ya kan, akhirnya saya memilih salah satu gitu, tapi dia udah janji anak tetap harus antar jemput, nggak ada tuh kata gue yang jemput, lu yang jemput. Jadi saya dalam perjalanan itu saya buktikan sama suami saya kerja cuman dari jam 10 sampai jam 3 sore dan saya capai MDRT. Nah dengan menurut saya nih, maaf ya tadi siapa namanya? Glenn mungkin, Glenn baru kan di sini ya. Glenn buktiin aja dulu di sini sampai Glenn bisa berhasil, dia pasti akan lihat kamu. Dan memang contoh juga, jadi waktu suami saya waktu itu sempat tidak terlalu dukung, sampai akhirnya ya teman-teman, sampai tetangga aja nih ya bilang, Mimi kenapa? Itu nggak lu prospek sebelah. Dulu tuh nggak begitu. Jadi sampai akhirnya saya bawa dia ke London ya, saya dapat 2 tiket kan. Nah dulu nggak gitu. Nah jadi menurut saya ketika saya buktikan, ketika saya ke kantor, saya itu bukan hahaha nggak jelas. Saya melakukan sesuatu loh. Untuk apa? Untuk mendukung dia. Gitu kan. Nah akhirnya karena saya positif dan akhirnya menghasilkan, sampai hari ini dia sangat support saya. Gitu. Nah jadi menurut saya Glenn buktiin aja dulu. Jalanin, jadi jangan terlalu banyak berdebat menurut saya. Karena nanti akhirnya malah gak enak. Jadi mendingan kamu buktiin aja sambil jalan. Karena dengan nanti lihat slip komisi kamu, lihat kamu dapat pencapaian, gak mungkin dia gak melirik. Gitu. Karena contoh si Jeff ya. Jeff juga sama Angel kan dulu gak ada tim di Alam Sutra, itu dia kesaksian cerita. Dia itu awalnya juga kan istrinya gak dukung banget. Sampai akhirnya Jeff bisa buktiin, istilahnya dia bisa dapat income yang oke. Kan sekarang Angel luar biasa support suaminya. Gitu loh, dan akhirnya diajak tuh ke acara waktu itu, kalau nggak salah susah amat sih ini, gue ribet dah. Itu ya, jadi memang sebenarnya penting kita tuh ada kebersamaan. Dulu waktu itu kebersamaan ke Bali kalau nggak salah. Nah itu si Angel dibawa sama si Jeffrey. Disitulah si Madu, pepetin bini gue dong. Gitu. Nah jadi kan kita kayak saling ngomporin gitu. Nah disitulah dia melihat teman-temannya. Dan melihat bagaimana cara kita berpikir. Dan Angel dapat itu teman-teman. Terus saya ingat banget si Jeff bilang, dia pernah isi di Hello Monday, waktu itu Hello Monday ya, di Alam Sutra. Nah jadi kalau saran saya, kamu buktiin aja dulu, nanti kalau ada kebersamaan, coba colek-colek. Kadang-kadang kan kalau cewek tuh diajak jalan-jalan kan seneng. Gitu kan, nah disitulah akhirnya nanti mungkin ya minta tolong yang ibu tini itu terutama seru kan dia kan, ya pepetin gitu kan. Nah itu gunanya komunitas yang positif makanya. Jadi ya akhirnya kita saling menolong ya satu sama lain gitu. Nah jadi saya waktu itu jadi sempat deketin si Angel dan memang ada teman-teman yang lain lah kayak Tere juga semua kita pada ngerumunin dia, bercandain dia apa segala macam. Akhirnya dia seneng banget sama Alam Sutra. Sekarang luar biasa Angel, luar biasa beneran. Jadi itu sih tipsnya. Wah, Joni yang tanya gue takut ah. Apa Jon? Oh, saya punya ini sih sebenarnya. Oke. Oke, ya. Maksudnya kayak manajemen saya ya? Iya. Kapan harus prospek, kapan harus. Oke. Saya. Oke, yang dari hari Senin ya. Oke. Hari Senin itu yang pertama yang saya lakukan pasti saya nggak. Oh ya, Kak lagi. Senin yang pasti saya nggak pernah lepas dari Zoom atau onsite Alam Sutra lah ya. Jam 10 pagi. Oke. Ada kabelnya. Jam 10 pagi. Oke. Ini udah harga mati. Oke, teman-teman. Kenapa? Oh iya boleh. Lemot banget sih. Oke. Ini jam 10 pagi. Kelihatan nggak? Kelihatan semua. Oke, ini jam 10 pagi ya. Ini saya pasti. Saya leader pun saya harus. Saya itu memang belajar untuk konsisten. Ya kan ini. Lalu
jam 1 siang sampai jam 3 sore, ini saya leader meeting. Ini saya konsisten, nggak pernah nggak. Kecuali saya memang mau pergi kemana atau lagi ada jalan-jalan gitu ya. Ini saya lakukan. Itu saya disiplin. Lalu setelah ini saya kalau di minggu pertama itu saya nggak ada Zoom meeting impact, itu libur. Tapi di berikut saya nanti malam nih ada meeting impact unit. Meeting unit jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ini rutin. Selalu. Jadi hari Senin ini adalah hari meeting saya. Gitu loh. Kalau memang kadang-kadang kalau urgent ya, kalau emang bisa ketemu jam 4 sampai jam 6 sore ada ketemu nasabah, saya temuin. Tapi kalau enggak, capek gitu loh. Jadi saya benar-benar ini hari meeting saya. Itu hari Senin. Nah, kalau hari Selasa, teman-teman. Oke. Ini hari Selasa yang saya lakukan adalah ini joint visit. Full joint visit. Dan kadang jadi saya tuh punya joint visit Selasa dan Kamis sampai malam. Ini saya kasih waktu buat tim saya, gitu loh teman-teman. Nah, lalu di hari Jumat, ini hari Selasa Jumat, salah. Oke, hari Kamis adalah hari saya. Saya berrelasi, arisan lah, ketemu temen lah, dan lain-lain. Jadi tidak selalu berbicara mengenai bagaimana saya harus prospek buat diri saya, tapi saya lebih ke berrelasi. Itu hari Kamis. Selasa dan Jumat itu saya joint visit. Hari Rabu saya monitoring. Ini dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Sampai keriting kepala gua kadang. Gila, gue pikir-pikir dokter itu gimana nggak sakit kepala ya, orang gue juga sakit kepala kadang-kadang. Tapi habis malam ini saya biasanya ada doa di gereja. Jadi mereka tahu saya cuma sampai jam 6 sore. Ini Rabu. Ya. Lalu ini udah ya, Senin sampai Jumat ya. Sabtu itu tadi saya bilang skill up. Nah, apa di sini ya? Kamis saya ketemu joint visit. Entah mau rekrut kah, entah mau saya bantuin rekrut atau saya prospek. Selasa Jumat. Hari Kamis waktu saya diri saya sendiri. Berelasi. Nah, lalu ini Sabtu saya skill up. Lalu sampai jam 3 sore saya ada kebersamaan sama tim saya. Ini yang saya lakukan setiap hari sampai Sabtu. Hari Minggu saya ke gereja dan bersama dengan keluarga Cemara. Jadi ini setiap ini, jadi sebenarnya teman-teman kita tuh lakukan aja bagian kita dengan sederhana, ya kan? Nggak ribet kan? Apa sih yang ribet? Nggak ribet. Udah gitu lakukan bagian dengan hal yang kecil. Kasih Jody pernah bilang tuh apa? Ketika kita belajar dengan hal kecil, kita akan mendapatkan hal yang besar. Itu benar. Karena itu yang saya lakukan teman-teman. Jadi inilah hari-hari saya yang saya lakukan. Ya kadang-kadang kalau Sabtu sore juga kalau ada ketemu nasabah ada, tapi kalau enggak ya enggak. Saya biasanya memang makan malam sama keluarga Sabtu Minggu. Jadi kalau dibilang alasan bilang kita nggak ada waktu lah buat keluarga, enggak, itu alasan. Semua bisa diatur sebenarnya. Kadang nih saya kalau udah makin banyak tim ya kadang-kadang ada yang baru lagi ya. Kadang-kadang di Kamis pun saya tetap harus ngurusin juga gitu loh. Ini tiap hari saya lakukan. Kenapa? Oh iya, jadi kadang-kadang ya saya sih sama mereka mah. Kadang mereka kalau tiba, karena saya bilang mereka mungkin sama saya udah kayak anggap temen gitu ya. Jadi kapan waktu ya kadang saya udah bilang kalau makanya saya suruh datang monitoring. Saya bilang itu waktu saya benar-benar mencurahkan jiwa raga saya buat kamu. Kalau hari biasa saya bilang kalau saya late respon kamu mohon maklumi. Saya bilang gitu, kadang kan saya harus ngurusin yang lain. Kamu kan udah tahu nih jadwal saya seperti ini padat, kan saya ketemu nasabah. Cuma saya selalu bilang nanti kalau memang saya kira-kira bisa saya angkat telepon. Kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa, nanti saya akan pasti telepon balik. Saya pasti telepon balik. Tapi memang di hari-hari ini kadang-kadang juga ya kalau memang saya lagi mau ngobrol sama mereka ya saya ngobrol aja. Gitu. Monitoring gimana sih? Oh contoh monitoringnya.
Oke, saya yang pertama sampai sekarang ya satu teman saya tuh rapi kan bikinnya. Misalnya namanya Cinta, Budi, siapa gitu. Nah mereka tuh tulis teman-teman yang mau diprospek. Terus progresnya tuh setiap itu ditulis sama mereka dan saya kasih solusinya apa. Itu yang dikerjakan. Gitu loh teman-teman. Jadi saya setiap kali ketemu mereka, misalnya satu orang 30 menit ngobrol sama saya. Nah jadi ketika mereka bilang, Madu ini gimana nih si Rina, ini Madu gimana nih si Budi, ini gimana si ini gitu kan. Nah nanti biasanya saya kalau misalnya saya bilang skip dulu, karena kan ada progresnya. Sebenarnya kan itu sering diajarin, saya lakuin aja. Bener gak sih? Saya lakuin aja, jadi kita memberikan solusi sama mereka gitu. Dan kadang-kadang nih contoh kayak kemarin saya kayak karena kita ngumpul bareng-bareng kan kebersamaannya lebih dapet kan. Nah jadi pas kemarin yang saya bilang saya gagal ketemu nasabah, ternyata Prudential bagus banget gitu kan. Nah, ternyata MCI itu kan juga oke. Sebenarnya saya ketemu tuh masih etik, otak-atik, wah ini bagus etik gitu. Nah jadi ketika saya dapat ide teman-teman, saya langsung bagiin ke semua tim saya. Saya bilang, ntar lu kalau ketemu masalah seperti ini, lu kasih solusinya ini. Semua saya langsung omongin. Sampai kemarin saya Sabtu kan ada pergi sama tim support saya. Nah, saya ada meeting tim support setiap bulan di awal bulan hari Sabtu. Jadi saya punya tim support. Ada 5 orang. Untuk apa mereka? Untuk mendukung dari sisi Zoom online saya. Dan kita kan kadang ada acara sendiri ya. Misalnya setahun kalau saya sekarang itu ada acara kita lagi ada mau tracking rencananya sama tim gitu. Karena saya pikir gini. Satu, tracking itu kelihatan kalau kita bikin di sosial media, dan saya buka teman-teman ya, itu kan menjadi satu nilai plus ketika saya di acara itu dibikin video, dimasukin ke Reels. Kelihatan agent asuransi itu nggak meeting mulu kerjaannya, tapi ada hal yang seru nih yang kita lakukan. Tapi memang saya bikin kontes, jadi mereka capai 30 juta FYPE dari bulan Januari sampai bulan Maret, mereka akan free. Tapi mereka kesempatan untuk kalau yang nggak dapat bisa ikut nggak bisa. Biar kan tim saya belum banyak banget kan, jadi kan biar kelihatan banyak gitu ya. Saya pikir ya udah kalau sampai kamu capai, saya yang bayarin sebagai leader, tapi bersama dengan leader-leader yang lain, nggak saya aja. Misalnya kayak Vivi kan Bidi, anak dia yang dapat dia juga bayarin gitu. Nah jadi khusus Bidi ya. Nah jadi saya buat seperti itu. Terus kalau mereka mau ikut, tapi ya mereka bayar. Gitu. Nah itu kita acaranya tracking. Lalu yang kedua kita selalu ada goal setting. Jadi goal setting itu kan kemarin saya adain di hotel di Sapir ya. Nah itu hotel Sapir saya adain bersama tim saya. Saya pikir itu juga baik kan. Jadi saya ada beberapa kegiatan tapi saya nggak mau terlalu banyak karena Alam Sutra juga udah banyak banget acaranya gitu. Cuman saya pikir saya perlu lebih mengkerucut supaya karena gini kalau udah terlalu besar kan kadang-kadang udah nggak kenal ya. Kadang-kadang mereka untuk keep-nya tuh nggak dapet gitu loh. Jadi makanya kita perlu yang kecil-kecil ini kita juga bikin nih supaya mereka saling senang satu sama lain. Karena kan nggak semua orang senang rame-rame ya. Saya bilang kan ada orang introvert di dalamnya gitu kan. Nah jadi kadang-kadang mereka kalau terlalu rame juga nggak enak gitu loh, nggak bisa kenal. Nah jadi saya bikin acara itu untuk kebersamaan. Dan saya pikir gini, itu tadi saya bilang saya mau bikin reels video supaya nanti ketika rekrut pun mudah kan kelihatan bahwa tim ini nih kreatif ya gitu, nggak cuma meeting melulu gitu, ada jalan-jalan. Ya mungkin nanti bisa jadi masukan buat kalau memang nanti Harta sama Cikir bikin, kan kita juga ada acara misalnya kemana gitu kan, rame-rame itu juga seru kan. Atau mungkin nanti dikontesin kan gitu, jadi juga lebih enak. Jadi itu sih Pak, jadi monitoring dan saya ada tim, nah gunanya tim support itu buat saya. Jadi selain dari Zoom, tapi saya suka ada acara kecil gitu ya, paling setahun 2-3 kali. Nah itu saya membutuhkan tim support saya gitu. Karena kan kayak bikin flyer segala macam kan juga butuh tim support saya. Itu sih. Oke, cukup ya teman-teman ya untuk hari ini. Terima kasih Madu untuk masukannya hari ini. Sebelumnya ada masukan dari Pak Rama, update kontes.